Selamat pagi anak-anak. Baiklah ya, hari ini kita akan belajar matematika ya, masih mengenai materi KPK dan EPB. Hari ini teacher akan menjelaskan materi terakhir di KPK dan EPB ya. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai KPK dan EPB, faktor prima, faktorisasi, dan hari ini masih mengenai KPK EPB dengan menggunakan soal cerita. Nah, di sini ya hari ini belajar mengenai penggunaan KPK dan EPB di kehidupan sehari-hari. Judulnya penggunaan KPK dan EPB di kehidupan sehari-hari. Sekarang kalian buka buku matematikanya halaman 70. Di sini teacher akan menjelaskan tentang contoh soal 2.21 ya. Di sini kita mencari ya angka-angkanya ya. Oke. Joko berenang setiap 2 hari sekali, sedangkan Bion berenang setiap 3 hari sekali. Hari ini mereka berenang bersama-sama. Berapa hari lagi mereka akan berenang bersama-sama? Ini kira-kira mencari KPK atau mencari EPB ya. Bagaimana cara mengetahui ya apakah itu mencari KPK, apakah itu mencari EPB? Kalian bisa mencirikannya dengan ya pertanyaan yang terakhir. Berapa hari lagi mereka akan berenang bersama-sama? Kalau ada kalimat bersama-sama ya, kalau ada kalimat bersama-sama itu artinya kalian mencari KPK ya, mencari KPK. Oke, langsung saja. Kalau soal cerita itu sebaiknya menggunakan diketahui, ditanya, dijawab ya. Bukan sebaiknya diwajibkan ya. Langsung saja contoh soalnya. Joko berenang setiap 2 hari sekali, sedangkan Bion Oke. Jadi soalnya Joko berenang setiap 2 hari sekali, sedangkan Bion berenang setiap 3 hari sekali. Hari ini mereka berenang bersama-sama. Berapa hari lagi mereka akan berenang bersama-sama ya? Ini menentukan KPK nak. Lihat saja di ciri soalnya. Berapa hari lagi mereka akan berenang bersama-sama. Kalau sudah ada kalimat ya bersama-sama, itu artinya soal ini mencari KPK ya. Jadi kita akan mencarinya ya. Ditanya Joko berenang setiap 3 hari sekali.
bukan ditanya, diketahui ya. Diketahui, kita buat diketahui, ditanya, dijawab nak ya. Diketahui Joko berenang setiap 2 hari sekali. Sedangkan Bion berenang setiap 3 hari sekali. Kalian harus membuat langkah-langkahnya. Diketahui, lalu ditanya nak. Ditanya. Ini ya, kalian mengambil kalimat yang terakhir. Berapa hari lagi mereka akan berenang bersama-sama? Berapa hari lagi mereka akan berenang bersama-sama. Jangan lupa memakai kalimat tanda tanya. Oke, ini soalnya diketahui, ditanya ya. Lalu dijawab ya. Kalian perhatikan, diketahui Joko berenang setiap 2 hari sekali, Bion berenang setiap 3 hari sekali. Itu diketahui, ditanyanya berapa hari lagi mereka akan berenang bersama-sama. Sekarang teacher hapus ya. Kita cari jawabannya ya. Ingat, langkah membuat menjawab soal cerita itu harus ada diketahui, ditanya, dan dijawab. Oke. Nah, kalian boleh memakai jalan menggunakan tabel. Kalian juga boleh memakai pohon faktor ya, cara mencari KPK dari 2 dan 3 ya. Sekarang teacher jelaskan yang ada di buku terlebih dahulu ya. Oke, dari Joko dulu ya, kita tanya. 1 dikali 1, 1. Dikali 2 dulu ya. Kita mengalihkannya dari 2 ya. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 2, 6. 4 kali 2, 8. 10, 12, 14, dan seterusnya. Lalu ini juga dikalikan 2. 1 dikali 2, 2. Ini Joko ya, Joko tadi Joko berenang setiap 2 hari sekali, artinya dikali dengan 2. Sekarang sedangkan Bion berenang setiap 3 hari sekali, artinya dikalikan dengan 3 ya. Jadi 1 dikali 3, 3. Jadi Joko dimulai dari 2, Bion dimulai dari 3. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 dikali 3, 15, 6 dikali 3, 18, 7 dikali 3, 21, dan seterusnya ya. Sekarang kita lihat angka yang sama antara Joko dan Bion. Angka yang sama yaitu angka 6 ya, angka 6 dan juga angka 12 ya. Jadi KPK-nya adalah mencari angka yang sama yang paling rendah. Yang paling rendahnya angka berapa nak? Angka 6. Jadi KPK dari 2 dan 3 itu 6. Jadi berapa hari lagi mereka akan berenang bersama-sama? Mereka akan berenang bersama-sama
6 hari lagi ya. Ini cara menggunakan tabel ya, tetapi boleh juga kalian mencarinya dengan cara menggunakan pohon faktor ya. Oke, selanjutnya saya hapus ini. Selanjutnya ya, di sini ada contoh 2.22 ya. Pak Beni seorang penjual paket bunga segar. Pak Beni baru saja memetik 16 tangkai mawar mekar dan 40 tangkai mawar kuncup di kebunnya sendiri ya. Jika mawar mekar dan mawar kuncup itu akan dikemas dengan perbandingan yang sama pada setiap paket, berapa paling banyak paket bunga mawar yang dapat dikemas Pak Beni? Berapa tangkai masing-masing bunga tersebut dalam setiap paket? Nah, ini tidak ada kata bersama-sama ya. Jadi langsung saja kita tebak, berarti soal cerita 2.22 ini, atau misalkan kalian ada soal cerita lainnya, kalau tidak ada kata bersama-sama itu artinya dia mencari EPB. Tetapi kalau ada kata bersama-sama ya, itu mencari KPK. Langsung saja ya, soalnya boleh kalian baca masing-masing di buku kalian, karena ya keadaan papan tulis yang masuk di kameranya sangat singkat ya. Jadi langsung saja teacher buat diketahui. Ya, ingat soalnya kalian baca di bukunya masing-masing halaman 71. Pak Beni baru saja memetik tangkai mawar mekar ya. Jadi bunga tangkai Pak Beni memetik mawar mekar . Tangkai, jadi sebanyak 16 tangkai nak ya. Lalu Pak Beni memetik mawar apa satu lagi, kuncup. Itu sebanyak 40 tangkai. Nah, diketahui. Sekarang ditanya. Ya, ingat ya, kalau ada tugas mengenai soal cerita, buatlah diketahui, ditanya dan dijawab. Ditanyanya berapa paling banyak paket bunga mawar yang dapat dikemas Pak Beni? Berapa paling banyak paket yang dikemas Pak Beni? Lalu ya, setelah itu kalian mencari berapa tangkai masing-masing bunga tersebut dalam setiap paket. Nah, jadi 2 kita mencarinya ya. Setelah dapat berapa paling banyak paket yang dikemas Pak Beni, kita mencari masing-masing tangkainya ya. Berapa tangkai masing-masing bunga . Oke. Jadi ya, diketahui Pak Beni memetik mawar mekar 16 tangkai, mawar kuncup 40 tangkai. Sekarang kita akan mencari EPB dari 16 dan 40 terlebih dahulu ya. Jawab.
mencari EPB dari 16 dan 40. Nah, cara mencarinya kita akan mencari akar dari mencari dengan cara pohon faktor dari 16 dan 40. Oke, tidak ya? 16 dibagi 2 18, 18 dibagi 2 9, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi pohon faktor 16 2 18 2 9 3 3. 40 sekarang. Dibagi 2 itu 20, 20 dibagi 2 10. Mungkin kalian rata-rata sudah bisa semua ya ini. Jadi langsung saja 10 dibagi 2 itu 5. Jadi faktor hasil dari 16 itu 2 ya. Teacher singkat aja 2 2 3 3. Jadi 2-nya ada 2. Teacher pangkatkan saja. 3-nya ada 2. Nah, ya. Jadi 40. 2-nya ada 3, Nak. Jadi 2 pangkat 3 dikali 5. Jadi EPB dari 16 dan 40 itu 2-nya ada 2. Ambil pangkat yang paling kecil. Jadi 2 dikali 2. Pangkatnya 2 kan? Terus 3 pangkat 2 dan 5. 3 pangkat 2 dan 5. Ya, tidak 3 pangkatnya, 2-nya bukan, 5-nya bukan. Jadi 2 pangkat 2 4. Jadi ya, berapa paling banyak paket yang dikemas Pak Beni itu? Berapa, Nak? Ada 20, 2, 10, 25, 2, 18, 2, 9, 3, 19, 22, 18. Oke, tunggu sebentar ya. Sini ada kesalahan sedikit. 16. 2 dibagi 16 dibagi 2 18. 18 dibagi 2 9. Sorry, Nak, sorry ya. Teacher salah tulis yang 16-nya ya. Sorry ya. Tunggu. Teacher hapus dulu ya. Teacher salah menghitung sepertinya. Di sini saja ya, biar agak besar tulisannya. 16 dibagi 2 ya. Berapa 16 dibagi 2 itu 8 ya. Sorry, teacher tadi tulisnya 18 ya. 8 dibagi 2 itu 4 ya. 4 dibagi 2 itu 2. Jadi 16 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada 2 ya, Nak. Sekarang 40. 42 bagi 2 itu 20 ya. 20 dibagi 2 itu 10. 10 dibagi 2 itu 5. Jadi yang 40-nya ada 3 ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 ya. Ini boleh, Nak. Ini boleh kalian singkat dengan 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Ini boleh kalian singkat 2 pangkat 3 dikali 5 ya. Jadi EPB dari 16 dan 40 ya. Ini ya boleh tadi disingkat 2 pangkat 4. Ini boleh disingkat 2 pangkat 3 dikali 5. Ya, EPB-nya ambil yang 2, Nak. Yang 2 pangkatnya dikit. Ada 3 ya. 2 dikali 2 dikali 2. Berapa 2 dikali 2 dikali 2? Itu 8. Jadi berapa paling banyak paket yang dikemas Pak Beni? Itu 8. Sekarang berapa tangkai masing-masing bunga tersebut dalam setiap paket? Ya. Kalau Pak Beni memetik mawar mekar 16 tangkai, kalian bagi saja, Nak. 16 bawa mawar tangkainya. Ini teacher hapus dulu ya. Teacher hapus. Jadi berapa paling banyak paket yang dikemas Pak Beni? Itu 8. Kita mencari yang kedua, berapa tangkai masing-masing bunga tersebut dalam setiap paket. Kalau mawar mekarnya, mawar mekar itu ada 16 tangkai, berarti 16 dibagi 8. Jadi 2 tangkai ya, 2 tangkai. Nah,
Kalau ini mawar mekar, kalau mawar pucutnya 40 ya. 40 EPB-nya tadi 8. 40 dibagi 8 itu 5 tangkai. Nah, jadi berapa tangkai masing-masing bunga tersebut dalam setiap paket? Kalau mawar mekarnya itu ada 2 tangkai ya dalam setiap paketnya. Kalau mawar pucutnya ada 5 tangkai ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya penjelasan hari ini. Selamat pagi.